Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol yang ada. Dan selamat untuk kalian semua yang sekarang telah menjadi kelas 11. Tetap semangat, tetap ceria, dan semangat untuk belajar. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, mengenal macam-macam hak asasi manusia. Lanjut. Apa itu HAM? Menurut tokoh G.J. Wolhoff, hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat pribadi manusia justru karena kemanusiaannya. Tabiat ini tidak dapat dicabut oleh siapapun agar tetap ada sifat kemanusiaannya. Lanjut, HAM dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya hak yang menjadi kodrat manusia. Yang kedua, HAM bersifat universal, yang artinya menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Lanjut, HAM bersifat langgeng, yang artinya hak manusia sejak dari awal hingga kandungan dan meninggal. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi oleh apapun. Contoh, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Hak-hak yang di atas adalah hak yang tidak dapat dikurangi oleh keadaan apapun. Lanjut, contoh konkret dari hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Di sini ada gambar, kalau bisa lihat, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Lanjut, dengan memilih aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Lanjut, dengan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Ada hak asasi politik, hak yang berhubungan dengan kehidupan politik. Yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, contohnya pemilu. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai dan organisasi politik. Yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan usulan atau petisi. Lanjut, ada hak asasi hukum. Hak yang mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Di situ ada gambar seperti timbangan dan dia sejajar ya, berarti ini seimbang, harus seimbang. Yang kedua, hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Lanjut, hak asasi ekonomi adalah hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Di sini ada gambar, ada orang yang beli, ada yang penjual. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Hak kebebasan sewa menyewa atau utang piutang. Hak kebebasan memiliki sesuatu. Dan yang terakhir, hak kebebasan memiliki pekerjaan yang layak. Hak asasi peradilan. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Hak persamaan atas perlakuan,
penggeledahan, penangkapan, dan penahanan penyelidikan. Materinya selesai, lanjut ke tugas hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Tolong uraikan pendapat kamu bagaimana penerapan HAM di lingkungan sekitar rumah, sekolah, masyarakat, dan negara. Tolong dicatat di buku tulis masing-masing dan upload ke GCR. Semangat pagi, ini masih pagi, kalian harus semangat, oke? Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian materi hari ini, lanjut minggu depan.